Belum. Oh, Bener ini nggak? belum didanai. Belum. Bener kan? Oke. Ini sudah masuk ke draft. Oh, sudah masuk di Ini kan- draft ya. Iya. Baik, baik. Iya, Nah, ini jadi gitu. sekaligus Karena- saya nanti saya menjawab melalui di sini saja deh. Nasional. Gitu. Tanya deh. Judulnya menarik. Kemudian pasti kalau kita lihat TKT-nya adalah Dulu TKT aja. berapa? Ini mungkin Saya TKT-nya nyidang di adalah tempat TKT lain gitu, 1 atau Dino. TKT 2. Kemudian Tiba-tiba pasti karena muncul belum deh ada ya. barangnya. Dan Ya hasil udah, akhirnya, langsung titik saya. targetnya di sini Akhirnya dengan TKT terpaksa saya 2. lulusin. Oke lah gitu. Harusnya Pokoknya intinya saya kalau seperti lulusin. ini kalau lihat Yang dari penting hadir, judulnya kan? harusnya TKT-nya TKT Awas 3 jangan harusnya. gitu. Karena apa? TKT 3 tadi apa? Ya. TKT 3 itu sudah ada barangnya dan diuji di lingkungan yang kecil. Nah, kalau judulnya adalah pengembangan aplikasi chatbot artificial intelligence untuk meningkatkan aksesibilitas layanan konseling, di kepala kita apa? Barangnya ada atau tidak? Ada. Dan harus diuji dulu kan? Nggak sekedar ada. Berarti dia ada TKT berapa? TKT 3. Gitu. Nah, kemudian kita lihat, saya nggak akan baca yang atas, untuk uang nanti belakangan saja, karena tergantung dari isinya apa. Kemudian judul tadi saya mengandaikan ini kurang dari 20 kata. Nah, ini menarik. Nah, ini Ibu Bapak yang saya maksud tadi bahwa boleh juga kita membuat highlight tertentu. Nah, dari highlight ini kita dan metodenya seperti apa, luaran ini seperti apa. Kemudian saya nggak akan baca penuh terlebih dahulu. Kemudian gitu ya. kata kuncinya apa? Ya, Pak. Kata kuncinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Ya, kata jadi kuncinya gitu ya. sudah benar, ada 5 Gitu ya. dan Nah, seterusnya. jadi mohon teman-teman, Kemudian kalau nanti ujian skripsinya online, gitu triknya kan? oke, Gitu tujuan triknya. penelitian, rumusan Ya, permasalahan dan seterusnya. Tadi nilainya Ada yang dari kurang Bapak di Ibu sini. bagus-bagus semuanya. Saya Latar kasih belakang 100, masalah ada penelitian. yang 90, ada yang 100. Dan Saya menghargai ini kerja keras teman-teman. mungkin perlu gitu, dielaborasi selama lebih PKN. baik lagi. Perlu Saya hargai dielaborasi sebenarnya, lebih nggak baik ada yang lagi. C, nggak ada yang B ya. Latar pesan saya belakangnya PKN-nya itu harus yang mungkin mengambil Iya. dari beberapa artikel beberapa artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik ini. Sehingga tidak hanya kebutuhan yang sangat-sangat lokal gitu ya. Bahwa ini kan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. seakan-akan permasalahannya itu hanya ada di permasalahan di SD ini saja. Ya kan? Padahal aplikasi konseling berbasis AI tadi harusnya bisa diaplikasikan untuk umum, ya kan? Kalaupun menyasar siswa SD, harusnya bisa dipakai untuk aplikasi yang untuk siswa SD, entah SD manapun itu. Andaikan akan masuk ke segmen tertentu yang lebih sempit, SDIT misalkan, berarti SDIT di banyak lokasi, tidak hanya di satu lokasi saja. Begitu. Jadi pemecahannya di latar belakang dan masalah penelitiannya ini terlalu sempit. Benar-benar terlalu sempit. Lebih baik kita mencari permasalahan yang lebih luas. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah siswa SD sekarang itu butuh layanan konseling. Tapi mereka lebih familiar dengan gadget. Iya. Mereka akan merasa lebih terbantu dengan AI daripada dengan manusia, misalkan. Saya nggak ngerti ini. Nah, jadi permasalahannya itu, permasalahannya jangan terlalu kecil di satu SD saja. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah maka dikembangkan chatbot konseling untuk dengan menggunakan teknologi AI untuk anak SD. Nah, kalau sudah jadi, nanti akan ditesnya di mana? Ditesnya lah di SDIT ini, begitu. Jadi clear gitu. Ya, sampelnya di SD itu. Nah, kemudian tadi state of the art dan kebaruan tadi, jangan menggunakan tabel.
Karena tabel itu nggak bunyi apa-apa. Jelaskan bahwa siapa sudah mengerjakan apa, hasilnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian narasikan, 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 kemudian kita bisa masuk ke poin yang mana, begitu. Dan ingat Ibu Bapak, tadi referensinya menggunakan apa referensinya? Menggunakan angka. Nah ini makanya ini nggak ada referensi dan seterusnya. Maka lebih baik dinarasikan, lebih baik dinarasikan. Dan juga ingat Ibu Bapak bahwa teori ATM tadi, teori ATM itu tadi apa? Itu amati, tiru, modifikasi. Hasilnya adalah KW. KW-nya ada KW nomor sekian gitu. KW spesial itu mendekati aslinya. Tapi biasanya juga apa? Kalau namanya KW, kualitasnya lebih rendah daripada yang ditiru. Jadi referensinya pun haruslah yang kita tiru mengambil referensi-referensi yang bagus-bagus juga gitu. Jadi ini yang kemudian peta jalan. Peta jalan juga selain digambarkan seperti ini, dinarasikan juga bahwa tim peneliti tadi bahwa tim peneliti sudah pernah melakukan penelitian apa saja sehingga perlu disitasi, sehingga ketika di sini, nah ini contoh persis yang saya katakan tadi, ini pasti tidak lolos administrasi. Kenapa nggak lolos administrasi? Karena tiba-tiba ada referensi nomor 9 di sini, ada nomor 10 dan seterusnya. Padahal nomor 1 sampai 8-nya nggak kelihatan entah di mana. Ada. Nggak ada kan Ibu Bapak? Nggak ada gitu. Jadi ini contoh bahwa hanya dengan melihat sepintas saja, ini proposal tidak lolos administrasi. Begitu. Sampai nomor 6 masih kelihatan sih Pak. Sampai nomor 6. Nomor 6 masih terlihat Oh ini ya, ya. ini nomor 6 ya. Nah, ini nomor 1, 2, oke, nomor 6. Nomor 7. Nomor 7, 8 nggak ada. Oh ini nih di dalam tabel Pak. Oh di dalam tabel. Iya. Nah, tapi ada juga yang bikin dicoret. Ini nomor 1, 2 ini berapa? Iya, nggak ada. Ada Ya. kan? Nah, gitu. Jadi ini kalau kita jadi reviewer paling gampang itu nyari kesalahan. Jadi jangan pernah membuat kesalahan sekecil pun sehingga ini menjadi tidak eligible secara administratif. Langsung coret gitu. Nah, jadi di sini juga kemudian 9, 10, 11, oke. Nama ketuanya adalah Ibu Yanti Apriani. Kita lihat 9, 10, 11. Nah, 1, 2, 9, 10, 11. 9 ada Ibu Apriani. Ada. 10 ada. 11 tidak ada. Nah, jadi 11 mungkin anggotanya. Mungkin anggota ya. Iya. Nah, makanya perlu dijelaskan dalam narasi. Gitu. Perlu dijelaskan dalam narasi. Kemudian kalau kembali lagi ke sini tadi, gimana sih? Udah ada roadmap-nya dijelasin. oke. Di Nah, juga roadmap. Roadmap ini nggak harus 5 tahun persis 5 tahun. Ya enggak. Yang harus ada, sebentar, apakah boleh saya mute terlebih dahulu? Nah,
Yang jadi roadmap itu apa? Roadmap itu dalam satu panah itu harus apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan dalam proposal ini, dan yang akan dilakukan ke depannya. Kalau ke depannya baiknya berapa tahun, Pak? Suka-suka lah. Suka-suka Ya. ya. Jadi misalkan seperti ini cukup nggak apa-apa. Dari 21 sampai tahun 30, ini sudah ada di sini semua. Dijadiin satu saja. Oh, seperti itu. Tapi sekali lagi dijelasin. Satu paragraf saja, sekaligus pamer bahwa peneliti sudah pernah bikin ini, pernah bikin itu. Begitu. Metode, oke. Nah, cuman di metode ini judulnya apa judulnya? Judulnya adalah bagaimana pengembangan aplikasi chatbot berbasis AI untuk layanan konseling. Jadi di sini tahapan penelitian yang atas ini nggak penting, metode penelitiannya yang ini nggak begitu penting. Kemudian di sini tahapan penelitiannya ada analisis, desain, development, implementasi, evaluasi. Ini juga kurang jelas. Misalkan, tapi lebih baik juga dijelaskan tidak hanya diagram alir saja, tetapi juga ada penjelasannya. Sebagai contoh, identifikasi kebutuhan, bagaimana identifikasi kebutuhan akan dijalankan. Kemudian identifikasi masalah, bagaimana itu akan dijalankan. Apakah dengan FGD kah? Atau dengan menggunakan kuesioner kah? Atau menggunakan metode apa? Kemudian nanti testing. Testing itu menggunakan siapa saja yang akan ngetes. Siswa kelas berapa? Berapa orang? Nah, ini juga harus dijelaskan. Samplingnya seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Nah, itu juga harus dijelaskan. Baik, mungkin tadi yang terkait roadmap sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Rosita untuk roadmap penelitian minimal berapa tahun dan maksimal berapa tahun tadi bebas Pak ya? Bebas. Yang minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun, ya. Seperti itu. Begitu. Nah, kemudian ada misalkan kemudian bagaimana tadi metodologi tadi disinkronkan dengan RAB. Jadi kalau disinkronkan dengan RAB, ini yang diminta adalah 36 juta. Kemudian pertanyaannya, jadi bahannya itu ini, analisis data, honorarium pengolah data, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh ini, pembelian software. Pembelian software ini sebetulnya bukan di hasil. Ini adalah untuk membuat aplikasinya kan. Kalau untuk membuat aplikasi berarti bahan, alat dan bahan, ya kan? AI Gemini bla bla bla, ini berarti dia juga di bahan, gitu. Kemudian narasumber oke, FGD oke, baik. Nah, jadi mungkin ini beberapa hal perlu dibedakan. Mana sih yang dipakai untuk biaya untuk alat tulis, biaya untuk membuat penelitiannya, menjalankan penelitiannya sendiri, dan biaya untuk hasil luaran, begitu. Ini juga tolong dipisahkan. Jadi juga menjawab pertanyaan Bapak tadi, kalau duitnya buat apa saja, kemudian sebetulnya banyak di sini, misalkan pengujian.
pengujian softwarenya mau berapa kali. Satu kali uji mau yang menguji dibayar berapa. Dan itu kan sebetulnya kan bisa gitu. Jadi itu kenapa kok penelitian itu semakin banyak duitnya, semakin berkualitas. Kenapa? Karena bisa diuji berulang, respondennya juga lebih banyak. Karena mereka juga kalau kita ngasih uang ke respondennya juga mereka akan lebih semangat juga dan seterusnya. Jadi mungkin begitu Bu Yani. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Dari Pak Lukman, untuk memasukkan gambar, apakah lebih baik insert file image atau membuat gambar dari file template? Karena kalau insert image tidak akan menambah jumlah kata di dalam proposalnya, Pak. Ya, insert image saja. Insert image saja ya, dibuat di tempat yang lain, kemudian mungkin seperti itu biasanya ya, kita insert. Kemudian ini untuk state of the art tadi sebenarnya sudah dibahas, pertanyaan dari Bu Eis. Lebih baik dalam bentuk paragraf kah? Lebih baik bentuk paragraf ya Pak ya? Oke, Bu Eis untuk state of the art lebih baik dibuat dalam bentuk paragraf seperti itu. Baik, mungkin saya melanjutkan karena ada yang japri ke saya, Bu Maria, ini japri ke saya proposalnya. Oh ya. Nah, ini Ibu Bapak, saya ingin mengajak Ibu Bapak sekarang. Ibu Bapak sekarang berlaku sebagai reviewer administrasi. Ya. Dalam waktu 1 menit, Ibu Bapak memberikan informasi kepada saya, apakah proposal ini lolos administrasi atau tidak.